Assalamualaikum. Yang lalu kita udah ulas betapa healing dan rejuvenation yang jos itu paling sip kalau jatuh-jatuhnya bersamaan dengan kita tidur malam yang pules. Dan healing yang jos itu meliputi dua gelombang. Gelombang pertama bisa dibilang gelombang autofagi, perontokan-perontokan dan daur ulang, dan gelombang kedua itu rebuilding yang melibatkan stem cell dan serangkaiannya. Yang belum tahu stem cell, belum tahu autofagi, rada kecepatan nih kalau langsung ke sini. Bisa cek dulu video-video terkait sebelumnya. Tapi semoga yang udah rutin nonton kanal sini udah ngerti nih soal autofagi dan stem cell. Untuk ngegas stem cell itu cara klasiknya diupayakan gaspol dulu proses autofagi, dan untuk ngegas autofagi itu cara klasiknya dengan extended fasting, singkatnya kayak gitu. Ya, tapi kemarin kita udah bahas dua skenario-nya extended fasting. Kalau mau dicocokin antara puncak autofagi dengan pas-pasan tidur malam pules, itu kita bilang skenario 2 gitu. Memang sih autofaginya optimal, tapi rebuilding stem cell pasca autofaginya itu berikutnya udah keburu siang. Jadi sisi situnya kurang optimal. Sebaliknya, kalau pakai skenario 1, rebuilding stem cell-nya optimal, bisa jatuh saat kita tidur pules, tapi konsekuensinya autofaginya tidak sekenceng yang skenario 2 karena terjadinya masih di sore hari. Terus di video lanjutannya kita udah tampilkan satu metode yang sering disebut guru-guru fasting sebagai sweet spotnya extended fasting, yaitu extended fasting yang 36 jam. Kalau nyetelnya benar, di situ autofaginya bisa ngegas optimal, yaitu di hari pertamanya, sekaligus rebuilding stem cell-nya juga bisa optimal di hari berikutnya. Nah, tapi extended fasting 36 jam itu bukan untuk semua orang. Pakar pun banyak yang tidak merekomendasikan hal itu. Ada nggak sih alternatif lain yang bisa kenceng optimal untuk dua-duanya, tapi nggak usah pakai extended fasting 36 jam? Jawaban singkatnya tentu saja ada. Rinciannya ya udah, berikut ini yuk kita obrolin. Tapi sebelum ke rinciannya, pertamanya kita ulas dulu kenapa banyak pakar moderat macam Profesor Walter Longo dan yang sealiran tidak merekomendasikan extended fasting 36 jam. Kelemahan pertama, tentu bisa aja itu jatuhnya terlalu ekstrim, bisa terlalu berat juga. Salah-salah praktekin itu bisa bahaya serius. Kelemahan kedua, di antara pakar yang pro sekalipun, itu banyak yang berpendapat extended fasting di atas 24 jam itu bukan untuk dipraktekin terlalu sering. Paling ya 5-6 kali setahun, segitu aja udah nyerempet-nyerempet batas. Lebih dari itu, keamanannya walau alam. Kalaupun ada pakar yang bilang itu aman, dia sekedar menyampaikan expert opinion yang tidak atau belum didukung oleh penelitian ilmiah sahih yang komprehensif. Secara hitung-hitungan nih ya, autofagi gaspolnya kan paling dapat 6 kali. Demikian juga stem cell gaspolnya dapat 6 kali setahun. Bisa nggak sih ada metode lain yang dapatnya lebih dari itu? Nah, ada. Insya Allah ya, yang udah cukup lama ngikutin tren fasting dan praktekin fasting secara serius, pastinya udah bisa meramu sendiri protokol fasting yang berpotensi lebih ngegas dari itu. Untuk jelasnya, yuklah kita obrolin beberapa model saja. Nanti kalau ada yang mau nyampein ide lain, silakan komen di kolom komentar. Model pertama itu 5-2 weekly fasting, kayak puasa Senin Kemis yang di setel selang-seling secara khusus gitu. Setelannya gimana? Pertama, itu fastingnya bukan intermittent fasting yang kelasnya belasan jam, tapi extended fasting yang kelasnya di atas 20 jam. Kayak extended fasting skenario 1, skenario 2 yang kemarin itu. Keduanya, yang Senin bisa diatur dengan pola skenario 1, makan sahurnya sekedar minum air putih atau yang seperti itu. Nah, yang hari Kamis bisa di setel pola skenario 2, di mana pas sahurnya itulah yang full meal of the day. Jadinya, kalau pas Kamis, autofaginya yang digaspol, kalau pas Senin, yang digaspol stem cell healingnya, atau sebaliknya. Unggulnya di sini, karena kelasnya tidak sengeri yang extended fasting 36 jam, prakteknya bisa tiap minggu terus-terusan, kecuali kalau muslim pas Ramadan ya udahlah, stop dulu diganti puasa Ramadan yang standar belasan jam saja. Kalau pakai tanggalan hijriah nih ya, setahun itu ada sekitaran 50 minggu. Dikurangi 4 minggu Ramadan, totalnya bisa jadi 46 minggu. Artinya, bisa dapat autofagi yang gaspol 46 kali di setiap hari Kamis, dan stem cell yang gaspol di hari Senin juga 46 kali. Ini jauh lebih unggul dari yang tadi kan cuma 6 kali. Nah, dan dari sisi amannya, insya Allah ini juga lebih moderat. Model kedua, kalau secara syariah Islam ini lebih direkomendasikan,
yaitu dengan mengoptimalkan puasa Ramadan yang sebulan full plus puasa Syawalan yang 6 hari. Nah, kalau setelannya tepat, buka sahurnya nggak jojonan, nggak overeating, nggak banyak-banyakin gula karbo junk food, itu mungkin 10 hari pertama Ramadan aja yang autofaginya tipis. Setelah semingguan gitu, adaptasi udah bagus, itu autofagi juga bakalan menguat di tiap-tiap ujung fastingnya. Perharinya mestinya sih tidak sekencang extended fasting yang 36 jam, tapi kalau start dari hari ke-8 atau ke-10 sampai dengan hari ke-30, itu kumulatif udah 20-an hari atau 3 mingguan loh. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan gitu ya ujungnya. Bisa jadi ini bakalan setara autofagi yang didapat dari extended fasting 36 jam yang setahunnya cuma 5-6 kali. Dan itu karena durasinya sebulan yang intens itu sudah dibuktikan tuh oleh sejumlah penelitian di Cina sana ya, di Pakistan, di Timur Tengah, terjadi riset gut microbiome merata-rata tuh di antara yang praktek puasa Ramadan. Bahkan sekali lagi ini merata-rata, bukan terbatas sama kalangan yang peduli sehat dengan buka sahur yang diatur secara ketat. Perbaikan gut microbiome ini panjang lagi tuh manfaatnya, dulu pernah kita ulas. Stem cell healingnya mungkin selama Ramadan masih kalah dengan yang extended fasting 36 jam, terus meraktekin 5-6 kali setahun. Untuk menyamakan kedudukan, ditambahlah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang karena ini puasanya puasa sunnah, bisa diatur kelasnya extended fasting skenario 1 tadi. Yang sahurnya cuma minum air putih atau apa gitu yang minim kalori atau zero kalori, dapat deh benefit yang setara atau mungkin bahkan lebih baik dari yang extended fasting 36 jam tadi. Buat yang concern dengan syariah Islam, mungkin dari sini bisa melihat hikmahnya nih. Mengapa dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan puasa Ramadan yang full yang terus ditambah dengan 6 hari puasa di bulan Syawal itu bisa setara faedahnya dengan puasa setahun penuh. Model ketiga, puasa Ayyamul Bid yang 3 hari di setiap bulan Hijriah, 3-day omat gitu ya, monthly extended fasting kalau menurut bahasa kesehatan. Bisa di setel tuh 1-2 hari fokusnya ngencengin autofagi, setelah itu 1-2 hari berikutnya fokusnya stem cell healingnya. Kalau dikalkulasi, ini pun bisa melampaui extended fasting 36 jam yang cuma 5-6 kali per tahun. Yang ini kan bisa seenggaknya 10 kali setahun tuh ya. Autofaginya yang gaspol bisa 10-15 kali. Demikian juga stem cell healingnya yang kenceng bisa 10-15 kali. Dan sama dengan yang puasa Ramadan plus 6 hari Syawal tadi. Ini pun ada hadisnya dan rekomendasinya dari Rasulullah SAW dan dinyatakan setara dengan puasa setahun penuh juga. Artinya, kalau meraktekin model 2 dan model 3 ini sekalian, puasanya dalam setahun itu bisa setara dengan puasa 2 tahun. Nah, silakan aja dipikirkan. Model keempat, puasa Ramadannya itu tidak dikombo dengan Syawalan atau Ayyamul Bid, tapi dikombonya sama puasa Daud atau kalau dalam bahasa kesehatan sering disebut ADF, Alternative Fasting. Tentunya ini ADF-nya bukan kelas intermittent fasting yang belasan jam, tapi selang-seling pakai skenario 1 dan skenario 2 tadi. Nggak usah dihitung di sini lah ya, kalau yang ini pol-polan sih ini. Pastinya bakalan lebih banyak juga dapatnya daripada extended fasting 36 jam yang cuma 5-6 kali per tahun. Nah gitu, dapat pahala sekalian tuh dari Allah, dan juga ini pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW setara puasa setahun penuh. Kalau ditambah Ramadan plus Syawalannya, jadi setara 2 tahun penuh juga tuh. Walau alam. Oke deh, ini tentunya dengan rujukan puasa muslim, tapi fasting ini kan universal ya, yang praktekin non-muslim pun ya bisa-bisa aja. Para penonton sekalian silakan aja pilih-pilih sendiri sesuai keadaan dan preferensinya masing-masing, sukanya yang mana, karena kanal sini bukanlah bagian ngasih rekomendasi. Segitu dulu, terima kasih.